Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini. Di siang hari yang baik ini, kami ingin meluangkan waktu dan pikiran kami sejenak untuk beribadah, bersekutu di hadapan-Mu. Tolong berikan kami hikmat, kekuatan, agar kami dapat menjalankan ibadah pada siang hari ini dengan lancar, tanpa gangguan sedikit pun. Tuhan Yesus yang baik, demikianlah kami akan membuka ibadah kami pada siang hari ini. Tolong sertai dan jaga kami dari pelayan-pelayan-Mu maupun Bang Alex yang nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman POFT semuanya. Sekali lagi selamat datang di ibadah POJ kali ini. Puji Tuhan, di siang hari yang baik ini kita bisa bertemu lagi bersama-sama, meluangkan waktu dan pikiran kita sejenak untuk bersekutu bersama-sama di POJ hari ini. Teman-teman semua pasti ingat ya, di ibadah-ibadah sebelumnya, kita sering banget ngebahas tentang pada dasarnya kita sebagai manusia itu gak luput dari kesalahan dan dosa yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik aku maupun kalian pasti menyadari bahwa kita nggak akan bisa lepas dari belenggu dosa itu dengan sendirinya. Dan akibatnya kita akan mati, jatuh di dalam dosa. Tapi teman-teman, luar biasa banget Allah kita, Allah yang penuh rahmat, dan karena kasih Allah yang sangat besar untuk kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia juga telah memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di sorga yang kekal. Itu semua bukanlah hasil dari pekerjaan kita, tapi itu adalah pemberian Allah yang harus aku dan kamu syukuri. Berkat keselamatan dari Allah ini telah menyatukan kita dalam suatu kepercayaan, suatu iman, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk merasapi karya keselamatan dari Allah, marilah dengan penuh puji syukur dan sukacita kita menyanyikan lagu "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya, oh betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Puji Tuhan, teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya dengan hati yang terbuka. Untuk firman, kepada Bang Alex, dipersilakan. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih siang hari ini Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Firman-Mu itu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang sanggup mengubah kehidupan kami.
Itulah yang kami rindukan jadi bagian setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kehendak-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Saya bersyukur buat kesempatan ini. Dalam kesempatan kita memuji Tuhan, boleh belajar akan firman Tuhan. Teman-teman, siang hari ini topik kita adalah tentang kesatuan dalam sebuah persekutuan dan apa yang menjadi hal yang indah yang akan kita nikmati di dalamnya. Saya coba share apa yang saya siapkan. Kita akan bicara tentang growing in unity and maturity, ya. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Dan saya harap kita juga bisa merefleksikan bagian firman Tuhan ini. Karena abang sih yakin ya, anak FT pasti nggak cuma sesedikit ini, kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman yang menghayati pentingnya persekutuan, kiranya juga Tuhan akan tolong kalian untuk menjadi agen Tuhan ya. Untuk mengajak teman-teman yang lain. Kalau kalian juga mungkin mimpin kelompok kecil, ayo mimpin dengan baik. Kalau kalian anggota kelompok kecil, ayo perjuangkan kehadiranmu dengan baik sebagai bagian kita menikmati kesatuan yang Tuhan berikan. Kalau ditanya mungkin sudah berapa lama kelompok kecil mau jalan apa enggak gitu ya. Kiranya teman-teman bisa menjawab baik yang pemimpin maupun yang dipimpin. Kalau bicara sibuk sih pasti sibuk ya, apalagi teman-teman katanya lagi masuk masa-masa ujian akhir, tetapi kiranya kita juga tidak melupakan ya hal-hal esensi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Abang ajak kita melihatnya, saya sudah tuliskan semua ayatnya di screen. Teman-teman nanti bisa mengikuti ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan di dalam dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya
dan membangun dirinya di dalam kasih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagian ini, maka kita bisa melihat kesinambungannya dengan bagian-bagian sebelumnya. Kalau di dalam bagian sebelumnya, karya Allah dalam Kristus nampaknya hanya bersifat pribadi, keselamatan pribadi, kamu yang dahulu jauh, sekarang menjadi dekat, kamu yang dulu musuh Allah, sekarang diperdamaikan, dulunya harus dimurkai, tetapi beroleh kasih karunia. Itu kira-kira yang muncul di Efesus 1, Efesus 2, tetapi kalau kita perhatikan, bayangkan kalau kumpulan orang-orang yang telah diubah oleh Tuhan ini, maka ini membentuk sebuah komunitas. Karena itu dalam surat ini Paulus lebih jauh lagi menyatakan tentang apa yang dibawa oleh karya Kristus kepada komunitas. Dampaknya bukan hanya pribadi, hidupnya berubah, tetapi juga di dalam komunitas. Nah, karena itu kalau teman-teman nanti memperhatikan surat Paulus, ya, surat Paulus itu biasanya terbagi dua bagian. Jadi memang Rasul Paulus kalau menulis, dia sangat sistematis. Tulisan-tulisannya biasanya bagian awal itu sifatnya lebih doktrinal, ya. Lalu kemudian dia lanjutkan, ada lagi yang sifatnya lebih praktikal. Jadi ada doktrinal, lalu praktikal. Nah, menurut para ahli, di dalam surat Efesus, pasal 1-3 juga bersifat doktrinal. Paulus memberikan dasar yang kokoh tentang hidup yang diubahkan di dalam Kristus. Nah, dia maju sekarang ya. Pasal yang keempat, dia mulai bicara sesuatu yang lebih aplikatif. Karena itu, kalau kalian perhatikan, pasal-pasal 4 ke belakang, karena sifatnya lebih aplikatif, lebih banyak aplikasi, muncul banyak kata perintah. Bisa paham ya? Sementara yang doktrinal lebih banyak kata pernyataan, ya, statement. Jadi kalimat pernyataan, sementara bagian mulai dari pasal 4 ke bawah, mulai banyak kata-kata perintah menunjuk kepada apa aplikasi kalau kamu sudah punya keyakinan doktrinal seperti itu, ya. Nah, ini abang tuliskanlah kira-kira begini. Kita seharusnya, nah ini kalau kita juga PA begitu ya, seharusnya bergerak maju, bukan sekadar belajar isi Alkitab, kepada sebuah hidup yang menyatakan firman dalam keseharian kita ya. Jangan jadi orang Farisi. Dalam surat Efesus, Paulus sekarang bergerak dari penjelasan yang sebelumnya mengenai komunitas baru umat Allah kepada standar dari umat itu. Dari apa yang sudah Allah lakukan kepada bagaimana, jadi apa yang telah Allah lakukan ya, yang sudah Allah lakukan, sekarang bagaimana seharusnya diri kita, bagaimana seharusnya tindakan kita dari penjelasan teologis menuju ke hal-hal praktis, aplikasi konkret dalam hidup sehari-hari. Nah, menarik sekali, aplikasi pertama yang muncul di surat Efesus adalah kesatuan. Ya, sehingga pendeta John Stott waktu menulis tafsiran kitab Efesus, dia memberi judul yang menarik ya. Tuhan membuat sebuah masyarakat yang baru. This is God's new society, which called church. Nah, kita sebagai persekutuan, PO ya, kita juga bagian dari gereja, walaupun kita bukan gereja lokal, tetapi kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil Allah untuk hidup bagi Dia, bertumbuh di dalam Dia, bersaksi bagi dunia, di mana? Secara khusus di dunia kampus. Nah, nanti kalau kalian perhatikan, nah ini buat minggu-minggu depan ya, this God's new society ini berpengaruh lebih luas ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dalam pasal 4 ayat 1-16. Nah, ini mempengaruhi hidup berjemaat ya. Harusnya makin satu, makin bertumbuh. Kayak tema hari ini ya, GAMI gitu ya. Growing in
unity and maturity. Lalu nanti lihat pasal 4 ayat 17 sampai 5 ayat 20 ini mempengaruhi hidup masyarakat di mana mereka tinggal. Tapi ini juga tidak terlepas. Nah, ini masuk sedikit lebih pribadi ke hidup keluarga. Makanya ada relasi-relasi antar keluarga. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Itu dibahas di pasal 5 dan pasal 6 awal. Lalu, nanti kalian perhatikan, di pasal 6 ayat 5 sampai 9, nah itu berkaitan dengan hidup bekerja. Dan nanti pasal 6 ayat 10 sampai 24 selesai kitab ini pun mempengaruhi kualitas dan penyerahan di dalam pelayanan. Jadi lihat ya, yang namanya kita orang percaya tidak pernah hidup sendiri, kita dipanggil untuk hidup berkomunitas. Perubahan hidup yang kita alami adalah perubahan hidup yang harus membawa dampak kepada komunitas, di mana kita hadir mulai dari yang paling kecil, di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam jemaat, di dalam masyarakat, bahkan dunia ini. Makanya Pendeta John Stott sekali lagi kasih judul, This is God's New Society. Ada kalimat yang menarik dalam pengantar yang dia tulis, bagaimana Tuhan mentransformasi dunia. God create a new society to set an example for the whole world. Karena itu kita orang Kristen bahkan diminta jadi garam dunia, jadi terang dunia, ya. Oke, saya harap kita tangkap idenya sehingga memang surat Efesus ini sangat indah ya. Bahkan di dalam gereja mula-mula ada yang berkata bahwa surat Efesus ini dipakai jadi bahan katekisasi. Karena lengkap banget teman-teman ya. Mulai dari bagaimana karya Allah sebelum dunia dijadikan dalam Kristus, ketika kita berdosa diselamatkan, maka kemudian kita yang diselamatkan diminta berdampak di dalam kehadiran kita. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengubah kita, kita menjadi God's new society to transform the whole world. Ya, oke. Kita masuk lebih kepada kesatuannya ya. Tentu ada hal-hal yang kita bisa perhatikan. Menarik sekali kalau kita melihat kehidupan rohani dan kehidupan jasmani, ini ada persamaan-persamaannya. Ya, contohnya, setiap kali ada bayi lahir, pasti dia lahir di dalam sebuah keluarga. Betul ya? Nggak ada bayi yang lahir tanpa keluarga. Ya, Adam sama Hawa diciptainnya langsung gede ya. Tetapi begitu ada anak, maka dia mulai bayi itu bertumbuh di dalam keluarga. Maka menarik ketika Tuhan melahirbarukan kita. Kita percaya Yesus, kita terima dia dalam hati kita waktu Tuhan melahirbarukan kita. It's also the same thing. God make us a new family. Yang ikatannya bukan ikatan marga, ikatan suku, ikatan darah, tetapi ikatannya karena karya Kristus ya. Beda, darahnya darah Kristus. Now we became part of the new of God's family. Dan ingat, Allah yang memanggil kita untuk keluarga ini, Allah yang punya tujuan, Allah yang punya kerinduan. Biar gampang, hari ini kita belajar 3T. Ya, 3T. Kita lihat. Yang pertama, teman-teman nanti bisa lihat about unity. Itu juga tema kalian ya. Saya pinjam 2 dari kalian, tapi abang tambahin 1. Karena kalian cuma ada unity and maturity. Tetapi di dalam pasal 4, ayat 7 sampai 12, sebenarnya dibahas tentang diversity. Oke? Lalu nanti di pasal 4 ayat 13 sampai 16 itu juga yang menjadi tema kalian, membahas about maturity. Ingat, Allah menciptakan God's new society melalui karya Kristus dengan tujuan yang jelas, dengan kerinduan yang jelas. So they become one in diversity and grow in maturity. Oke? Nah, kita lihat satu-satu ya, kita kupas sedikit. Tentu tidak bisa mengupas banyak dengan waktu yang terbatas. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, Tuhan bicara tentang unity, ya. Kesatuan.
Dan apa yang menarik waktu belajar ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kalian lihat, sebenarnya kesatuan itu, kalau kita baca di dalam Alkitab, kesatuan itu adalah kehendak Allah bagi manusia. Ini kehendak Allah bagi umatnya. Itu bukan sekadar kehendak kita. Gereja itu apa sih? Jangan lupa, definisinya dipanggil keluar. Siapa yang memanggil? Allah. Sehingga siapa yang menciptakan gereja? Bukannya, aduh, kau senang nyanyi. Kau senang nyanyi juga. Iya, kita kumpul yuk bikin gereja. Oh, kau senang pelayanan. Kau senang pelayanan. Ayo, yuk kumpul bikin gereja. Kesatuan itu bukan kehendak manusia, tetapi adalah kehendak Allah. Sehingga waktu kita beribadah, waktu kita bersatu dalam gereja, kita sedang meresponi kehendak Allah bagi manusia. Ya, karena itu kalau kalian perhatikannya dalam skema Allah mencipta, manusia jatuh dalam dosa, maka lihat ya, ini sedikit abang buat gambarannya mulai dari creation. Waktu Allah cipta, ingat kalimat apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu Kejadian 2 ayat 18. Tetapi Kejadian 3 ayat 12, wah, dosa masuk. Maka salah satu yang dirusak di dalam dosa adalah kesatuan itu. Tadinya kan manusia butuh manusia lain. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Makanya waktu Adam lihat Hawa pertama kali, apa responnya? Ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi begitu kejatuhan, Kejadian 3, apa yang terjadi? Adam bilang, gara-gara dia. Tadinya dia bilang, ini dia tulang dari tulangku. Waktu ditanya, kau makan buah pohon itu? Gara-gara perempuan. Sehingga lihat, kehancuran terjadi pertama-tama. Kehancuran di dalam keluarga. Kesatuan yang dirusak oleh dosa, dampak pertamanya bukan hanya bagi individu, tapi bagi keluarga. Makanya menarik ya, kenapa kitab Efesus ini menyatakan pembaharuan yang Tuhan mulai nanti di pasal 5 bagian akhir, pasal 6 bagian awal, juga dimulai dari keluarga. So, buat abang ya, waktu melihat, there is always hope for a broken family. Jangan pernah give up on hope ya. Mungkin kamu bilang, waduh, hancur banget family saya, berantem terus kalau ketemu, susah bersatu. Itu realita dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi ingat penebusan, kalian udah bahas ya, Efesus 2 ayat 11-22. Yang jauh sekarang menjadi dekat karena salib Kristus. Jadi there is always hope. Memang mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua pergumulan konfliknya. Tetapi kita tetap bisa merindukan ya, bahwa Tuhan bekerja, Tuhan pakai kamu jadi agen-agen pendamaian ya, buat keluargamu juga. Dan waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita lihat sebuah penglihatan di Wahyu pasal 7 ya, semua orang dari segala suku, kaum, bahasa berkumpul di hadapan tahta Sang Raja. We always have hope of the unity. Pada akhirnya nanti akan dibaharui ya. Nah, jadi ini menarik nih kalau bicara kesatuan dari perspektif teologis ya. Nah, tetapi kalau demikian maka ini prinsip yang kalian mesti perhatikan. Kesatuan kita adalah kesatuan yang diciptakan oleh Allah. Allah Tritunggal. Sehingga apa yang menjadi dasar buat gereja sebenarnya untuk bersatu? Ya Allah Tritunggal. Allah yang sudah menyatukan kita. Nanti kalau baca di ayat 4-6 ya. Maaf abang tidak tulis ayatnya. Tapi kalau kalian lihat di situ semua kata satu muncul kan. Tadi ada satu tubuh. Tubuh Kristus. Satu roh. Roh Kudus. Kepada satu pengharapan dalam Kristus. Dalam satu Tuhan. Tuhan Yesus. Satu iman. Iman kepada Allah. Satu baptisan. Ya, baptisan dalam nama Yesus, nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ayat 6. Satu Allah, satu Bapa dari semua. Jadi ini kalau kita gabungkan kesatuan ini muncul semua. Muncul Bapa, muncul Yesus, muncul Roh Kudus. Ini kesatuan di dalam Allah Tritunggal. Sehingga gereja punya kesatuan yang tidak terpisahkan. Kenapa? Karena dasarnya adalah Allah Tritunggal.
Jadi gereja hancur kalau, maaf, kalau Allah Tritunggal hancur, dan itu nggak mungkin, gitu ya. Kesatuan yang kita miliki, kesatuan yang diciptakan oleh Allah dengan dasar karya Allah Tritunggal. Bapa merencanakan keselamatan, Anak menggenapi keselamatan, dan Roh Kudus menerapkan keselamatan itu bagi kita sampai hari ini. Jadi ini doktrin-doktrin yang penting, tapi kemudian lihat ya, betul kesatuan diciptakan oleh Allah, tapi bagian kita apa dong? Teman-teman dan saya tidak menciptakan kesatuan. Bagian kita memelihara kesatuan. Kesatuan itu ciptaan Allah, tapi dipelihara oleh manusia. Dan inilah yang bisa kita perhatikan kalau kita coba sedikit. Nah, ini kita maju mundur ya, tadi ayat 4-6 dulu Abang mulai. Tapi perhatikan, di pasal 4 ayat 1, nah lihat ayatnya ya, panggilan untuk bersatu. Lalu nanti pasal 4 ayat 2, karakter untuk bersatu. Dan pasal 4 ayat 3, usaha untuk bersatu. Kalau itu adalah ciptaan Allah, maka bagian saya memelihara. Siapa yang panggil saya memelihara? Nah, panggilannya ini nih, ayat 1. Sebab itu kata Paulus, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Para teolog menafsirkan, apa sih hidup yang berpadanan dengan panggilan? Ya sebenarnya kalau lihat, inilah hidup dalam kesatuan. Tapi untuk itu, kamu mungkin nanya, Tuhan kami udah mau bersatu, tapi Tuhan kasih modalnya enggak? Nah, Tuhan bilang, tenang, karena aku yang ciptakan, kamu dipanggil, aku sudah kasih modal sama kamu. Itulah karakter untuk bersatu. Seringkali orang susah bersatu, kenapa sih? Ego, kita merasa kita yang paling benar, kita merasa kita nggak butuh orang lain. Maka teman-teman, engkau dan saya dipanggil untuk bersatu, dan Tuhan sudah memberikan. Bukankah ini semua yang muncul ini apa namanya? Buah roh. Buah roh itu apa sih? Bukan buahmu, tetapi buah kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu. Si Alex ini egois luar biasa. Tetapi ketika dia terima Yesus, Roh Kudus diam di dalam dirinya, Roh Kudus mengerjakan sehingga dalam hidup si Alex ini keluar buah. Itu bukan buahnya saya, itu buahnya Roh Kudus yang kok Alexnya bisa sabar, bisa nggak dendam. Nah, itu semua adalah karya Allah dalam hidup kita. Karena itu kalau kita sudah punya Roh Kudus, kita punya modal loh buat bersatu. Kita punya karakter. Dan ini karakter ilahi, teman-teman ya. Makanya saya dalam pelayanan kan nggak semua orang satu ide sama kita ya. Kadang-kadang dia idenya ini, kita idenya ini. Tapi karena kita tahu kita dalam Tuhan, kita dipersatukan, perbedaan karakter tidak membuat kita merasa kita nggak butuh yang lain. Ya udah kita dengerin, oh ada perspektif yang berbeda. Makanya belajar rendah hati, mau dengerin. Jangan kalau kamu udah nggak suka orangnya, apapun dia ngomong pasti nggak benar, nggak bisa. Mari lemah lembut. Bukan senggol bacok ya, asal ketemu senggol bacok gitu ya. Sabar. Teman-teman tahu nggak kata sabar ini, kata dasarnya itu dalam bahasa Yunani diterjemahkannya begini. Long suffering. Itu sabar. Jadi menderita yang panjang ya, sampai satu tafsiran bilang begini. Kamu tuh pengen banget balas dendam, tapi kamu nggak lakukan. Nah itu orang yang sabar. Orang yang sabar itu bisa merasakan dia pengen banget balas dendam, tapi dia tahan. Nah itu sabar. Jadi kalau cuman kayak kontak sekali, kadang-kadang kan gitu ya. Sekarang nih kamu kontak anak kelompok kecil ya jam segini ya. Kamu kontak ikut POJ ya. Nah, dia nggak balas sekali, jangan langsung bilang, aduh aku udah sabar nih sama dia. Berapa kali kamu kontak? Sekali. Itu mah belum sabar ya. Teman-teman mau persekutuan kita maju? Ayo kita lebih rendah hati, lebih lemah lembut, lebih sabar, lebih menunjukkan kasih, saling membantu. Saya pikir salah satu yang unik dalam persekutuan mahasiswa, saling membantunya itu loh. Ya, memang, online ini agak sulit ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Mari kita tunjukkan karakter ilahi ini. Ya, bagian kita memelihara. Tuhan sudah panggil, Tuhan kasih modal, dan karena itu, nah muncullah
kata lah-lahnya itu ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Teman-teman kalau lihat bahasa Indonesianya mungkin biasa ya. Tapi sebenarnya bahasa aslinya menarik ya. Makanya terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkannya sampai begini ya. Bukan cuma usaha, tapi kalimat NIV misalnya. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Coba, artinya apa nih? Lakukan segala cara untuk memelihara kesatuan. Nah, itu tuh. Aduh, POJ dikit nih yang datang, udahlah bubarin aja. Kalau saya sih enggak, harusnya lihatnya apa? Lakukan segala cara. Ini cara yang Tuhan berikan supaya anak-anak Tuhan di POFT, di FTUI bisa bersekutu. Karena itu kalian jangan cuma senang jumlahnya segini ya. Lakukan segala cara to keep the unity. Aduh, pada sibuk. Oke, kalau sibuk kita berjuang sama-sama. Kita mungkin kalau sampai dia nggak datang, nggak bisa datang, kita kirim rekamannya, kita berikan transkripnya, kita rangkum khotbahnya. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Bukan cuman, gue udah coba, anaknya nggak mau datang, udah selesai, I have tried. No, make every effort. Ini challenge bukan buat pengurus aja ya, tapi buat kalian PKK, buat kalian jemaat, ajak temanmu gitu ya. Kalau ini tempat yang Tuhan berikan untuk kita bersekutu, let us make every effort. Kalau kamu merasa, aku mah cuma jemaat biasa, Kak, bukan bagian gua lah. Kalau dijapriin pengurus, di jarkom, ya udah berhenti di kamu. Jangan, kita make every effort, kita sampein lagi jarkomannya. Tapi gue bukan pengurus, nggak apa-apa, ingetin teman-teman kelas kita. 5 menit lagi POJ mulai ya. Nah ini yang apa nggak tahu nih, di masa-masa begini, yang kayaknya komunikasi itu begitu gampang kan, tinggal forward, tinggal blast, tapi jangan-jangan kita nggak make every effort ya. Ya silahkan deh yang mau datang deh. Ya kalau dia suka PJ, POJ datanglah, kalau dia nggak suka ya nggak apa-apa. Loh nggak bisa gitu. Kita mesti make every effort. Nah ini bagian kita nih ya, ini yang perintah. Kalau nggak dilakukan, maaf kata, kalau Tuhan perintah, nggak dilakukan, quote and quote, dosa, gitu ya. Jadi, jangan cuma takut berdosa dalam hal aku nggak nyontek, nggak mau ini. Kamu dan saya dipanggil untuk memelihara kesatuan. Jadi bisa jadi kamu nggak nyontek, tapi juga kamu nggak berusaha memelihara gitu ya. Jadi poinnya adalah let us make every effort to keep the unity of the Spirit. Because God already gave us the character, and He calls us to be one. Ya, oke. Saya harap kalian tangkap idenya ya. Nah, kesatuan dibicarakan begitu banyak, tapi Tuhan kita, Tuhan yang juga memberikan diversity. Nah, ini abang nggak bisa bahas ayatnya terlalu dalam, tapi kalian lihat idenya ya. Lihat ayat 7 sampai ayat 12. Kira-kira dua hal ini ditekankan. Allah mengaruniakan talenta yang berbeda-beda untuk membangun jemaat. Tuhan panggil kita bersatu, itu sampai ayat 6, sampai udah dikasih dasarnya Allah Tritunggal, dan Allah karuniakan talenta. Nah, coba lihat ayat 7 ya. Lihat yang bold aja lah. Masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jangan minta karunia orang lain, itu punya dia. Tapi gali, apa yang Tuhan berikan buat kamu. Loh, tapi kok tiba-tiba ada ayat 8, Bang? Apa sih ini? Kok naik ke tempat tinggi, membawa tawanan-tawanan. Nah, saya kasih gambaran sederhananya begini. Ini adalah gambaran raja menang perang. Pada waktu itu, kebiasaan tradisinya, kalau ada raja menang perang, maka dia menjarah apa yang dia dapat di medan perang. Lalu rajanya itu nanti akan masuk kembali ke kota tempat dia jadi raja, dan dia akan bagi-bagi pampasan perang ya, jarahan perang. Nah, tidak ada yang bisa milih, saya mau itu dong. Nah, itu poinnya sudah dikasih menurut apa yang raja itu mau. Nah, makanya gambarannya, dia naik ke tempat tinggi. Nah, ini memang ada yang mengatakan ini gambaran Yesus yang telah bangkit dan menang. Makanya kalau lanjut ayat 9 sama 10 ya, bukankah ia telah naik, berarti ia telah turun. Maksudnya apa? Yesus pernah jadi manusia, dia menderita, mati, dan dia bangkit, dia naik ke surga, maka dia yang layak jadi raja. Kita dikasih karunia yang beda-beda oleh sang raja. Kira-kira gitulah nafsirin ayat ini ya.
Jadi ayat ini mau menunjukkan bahwa Yesuslah Sang Raja yang memberikan engkau dan saya karunia. Untuk apa? Karunia yang berbeda-beda untuk membangun jemaat. Nah, karunianya apa nih yang beda-beda? Nah, di ayat 11-12, makanya perannya juga beda-beda ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan kasih. Nah, ini contohnya. Ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi pemberita Injil, gembala, pengajar. Tapi semua itu Tuhan berikan untuk apa? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jangan sombong jadi pelayan Tuhan. Wah, sekarang sih udah nggak ada rasul ya. Rasul nabi udah selesai karena Alkitab udah tidak ada. Tidak ditambahkan lagi. Rasul nulis PB. Nabi nulis PL. Nah, zaman itu ada rasul, ada nabi. Sekarang kan kita punya bawahnya nih. Pemberita Injil, gembala, pengajar-pengajar. Maka kita jangan sombong. Oh, saya pelayan Tuhan, saya MC hari ini, saya jadi pemusik, saya jadi PKK. Jangan sombong. Semua karuniamu waktu engkau melayani untuk siapa? Bukan buat dirimu, tapi untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kita rindu, kita ber-PJ seperti ini, ber-POJ, kita buat, ada yang jadi MC, ada yang jadi pemusik, ada yang pengurus, kita melayani, semuanya supaya jemaat dibangun. Makanya jujur ya, abang suka sedih gitu ya, kalau kita lebih lama evaluasi pelayannya, kita lupa evaluasi jemaatnya, karena tujuan akhirnya adalah jemaat. Tujuan akhir POJ hari ini bukan MC-nya bagus, pembicaranya hadir, petugas PIC-nya berfungsi dengan baik, CO-nya dijagain. Bukan cuma itu. Jemaatnya bertumbuh nggak? Ini memperlengkapi jemaat nggak? Karena itu kalau sedikit yang datang, saya pikir, wah, kita mesti berjuang, jangan cuma seneng gitu POJ dengan orang yang sedikit ya. Karena kerinduannya adalah kita siapin pelayanan, kita jadi pelayan. Tuhan kasih karunia supaya sebenarnya seluruh tubuh dibangun. Kenapa? Nah, di sini lihat ya. Karena Tuhan tidak hanya memberikan karunia, ayat 12 sudah menyiratkan sesuatu yang penting untuk bagian terakhir. Ayo, kita diminta jadi mature. Kita harus jadi dewasa. Perhatikan gambaran kedewasaan. Di ayat yang ke-13, dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan tidak hanya mau kita jadi bayi-bayi rohani ya, ayo terus bertumbuh. Makanya kalian harus rindukan angkatan 2020 yang belum pernah ke kampus katanya ya. Atau 2021 ya ke kampus cuman ujian bentar pulang gitu ya. Kerinduan PO apa? Kita rindu nggak adik-adik kelas kita terus bertumbuh? Maka caranya adalah dia harus dewasa dan cara dewasa kemana dia? Ya datang ke persekutuan, karena ini kan cara yang Tuhan berikan ya untuk memelihara kesatuan. Kedewasaan itu terjadi di dalam persekutuan. Dengar kalimat abang ya, ini kaitannya. Kedewasaan itu terjadi di dalam persekutuan, bukan di dalam kesendirian. Kenapa? Karena itu kalau jadi pengurus, jadi jemaat harus serius. Hadirkan orang. Kenapa? Itu cara bertumbuh. Ya. Tapi kan dia saat teduh pribadi, Bang. Betul, secara pribadi dia lakukan. Tetapi ini perintah Tuhan. Harusnya kita bertumbuh di dalam kesatuan. Apa gambaran kedewasaan? Ada dua gambaran. Secara negatif, perhatikan ayat yang ke-12, 14. Bukan lagi diombang-ambingkan. Tetapi ayat 15, positifnya apa? Teguh berpegang. Jadi orang yang dewasa itu dia punya pemahaman kebenaran yang baik, sehingga waktu ada ajaran sesat, ada tantangan hidup, dia bisa punya keteguhan kepada kebenaran. Itu yang namanya dewasa. Dewasa itu bukan sering ikut PO saja, tapi benar-benar semua yang dia dapatkan akan menolong dia teguh pada firman, sehingga kalau kita lihat ayat 16, dari Tuhanlah semua itu. Dan ini Tuhan yang mulai, Tuhan yang menopang, sampai akhirnya segala kemuliaan bagi Tuhan demi pertumbuhan anggota dalam tubuh Kristus. Abang simpulin ya, coba lihat.
dalam kesatuan dan keberagaman, in unity and diversity, God gave us maturity. Oke? Karena itu kita pertahankan kesatuan, kita pertahankan keberagaman karunia, supaya jemaat bertumbuh. Kira-kira kalau saya gambarkan diagramnya begini ya. Nah, Allah mengaruniakan talenta, kasih karunia, ada jemaat, ada yang jadi rasul, nabi, pemberita Injil. Supaya apa? Supaya semua orang semakin serupa dengan Kristus. Dalam hal kedewasaan rohani, doktrin yang lotok, makin paham pengajaran Kristen, makin tahu kalau nonton drama Korea, kok ada Jumandeng, kok ada begini, oh nggak terpengaruh. Kita Kristen punya pemahaman apa artinya hidup kekal, tidak ada zombie-zombian begitu ya, tidak ada reinkarnasi, tidak ada karma-karmaan. Nah, abang kadang lucu ya, anak Kristen gitu, tapi waktu ngomongnya, lu jangan gitu, lu karma lo nanti. Ya ampun, kebanyakan nonton drama Korea sih lo. Nggak tahu doktrin kita, nggak ada tuh karma. Ya, makin serupa dengan Kristus. Doktrinnya baik, karakternya baik, moralnya baik, dan skillnya juga baik. Karena itu bisa melayani, bisa jadi PKK lagi buat generasi berikutnya. Jadi dia punya doktrin, karakter, moral, dan skill. Di mana semua ini terjadi? Di dalam persekutuan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini udah prinsip Alkitab lah. Kita kadang suka nyanyi ya. Tadi misalnya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Coba abang nanya, kemana Allah memerintahkan berkat? Kalau kita nyanyi pakai gerakan, sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Kemana kesananya? Coba jawab, kemana kesananya? Mesti baca ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Karena ke dalam kesatuan yang diam bersama dengan rukun, kesanalah Allah memerintahkan. Bukan berarti kita nggak bisa bertumbuh sendiri ya, tetapi kita butuh persekutuan. Karena kesanalah Allah memerintahkan berkat. Tuhan tidak kirim rasul, nabi, gembala, pemberita Injil ke kamarmu masing-masing, walaupun sekarang bisa nonton di YouTube ya. Tapi Tuhan kirimkan di dalam kesatuan. Waktu kita PO, undang pembicara, ya saya datang sebagai pemberita Injil gitu ya. Jadi sebenarnya kesatuan ini menolong kita bertumbuh. Ya. Jadi makanya ada beberapa gereja sampai dia udah tutup nih ibadah online-nya ya. Udah, nggak ada lagi online, onsite ya. Kenapa? Karena memang persekutuan membutuhkan kita saling menajamkan juga. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan jadi orang Kristen Lone Ranger. Kalian pernah tahu Lone Ranger? Kalau dulu ada acara ini ya, ada acara Lone Ranger. Dia selalu bareng sama kudanya. Ngejar penjahat, ngurusin apa. Makanya ada kalimat dalam buku yang ditulis oleh Tim Allen. Salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan oleh orang Kristen adalah yang menghambat pertumbuhan rohaninya adalah mereka merasa atau menjadi anak Tuhan gaya Lone Ranger. Saya bisa sendiri. Nggak bisa. Karena itu saya tutup dengan perintah yang lain dari firman Tuhan ya, kan ada kata lahnya. Ibrani 10 ayat 22-25. Karena itu, sebenarnya yang di atasnya karena udah diselamatin ya. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, ini ayat kuncinya ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi yang malas datang persekutuan dari dulu ada ya. Ya, tapi harus ada orang yang lebih rajin lagi untuk ngajak yang tidak datang atau yang malas ya. Janganlah kita menjauhkan diri seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, nah ini positifnya ya. Bukan menghakimi yang nggak datang. Karena kita nggak tahu juga kenapa dia nggak datang. Ya, jangan dihakimi. Wah, kamu nih emang ya nggak suka Alkitab, nggak suka Tuhan. Tapi mari kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita ajakin aja. Kita ceritain. Tadi kita belajar ini loh. Yuk, mari kita belajar. Bangun iman bersama-sama. Tuhan rindu engkau dan saya semakin serupa Kristus. Semakin bertumbuh. Tapi ingat, itu tidak terjadi sendirian.
Tuhan bahkan berikan komunitas supaya engkau dan saya terus bertumbuh. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, setiap kebenaran yang sudah mencerahkan hati kami. Kiranya kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman saja. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh ingatkan, dan ada begitu banyak teman-teman sebenarnya yang percaya pada Tuhan di POFTUI. Kami rindu, kami menjadi orang-orang yang bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan. Tolong kami sekali lagi. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Bang Alex untuk penyampaian firman Tuhan yang luar biasa. Dari firman yang telah disampaikan tadi, nyata betul ya teman-teman, karya keselamatan yang Allah berikan untuk kita semua. Dampaknya bukan hanya untuk kita pribadi aja, tapi juga bagi komunitas dan persekutuan kita. Kita telah diselamatkan dari belenggu dosa dan dengan damai sejahtera yang dari Allah saja, tubuh kita telah menjadi bait Allah. Sekarang sudah tidak ada lagi tembok yang memisahkan dan membedakan kita. Yang ada hanyalah bersatu dan bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sendiri pun harus melaksanakan bagian kita untuk memperjuangkan komunitas kita ini. Teman-teman, mari sekarang kita mengangkat satu lagu pujian dengan penuh sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan, sukacita banget rasanya hari ini dapat berkumpul dengan saudara seiman, bersekutu dengan Allah. Sebagai salah satu ungkapan rasa syukur dan sukacita kita, marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan. Untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR Code berikut ini melalui nomor rekening ataupun melalui nomor OVO yang tertera pada layar.
menjadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih, satu di dalam rohu, di dalam rohu, oh bahagia, di dalam hatiku, di dalam hatimu, berpaut jadi satu, memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya satu dalam kasih Yesus, setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasihmu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Baik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada pendoa syafaat dipersilakan. Baik, Shalom teman-teman dan kakak abang sekalian. Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih banyak ya Bapak atas nafas kehidupan, atas kasih karunia, atas kesehatan yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini ya Bapak. Kami dapat berkumpul bersama-sama dalam Zoom meeting ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan Jumat di siang hari ini ya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu pada hari ini ya Bapak. Dari pagi tadi kami beraktivitas hingga pada siang hari ini kami berkumpul bersama-sama ya Bapak. Dalam ibadah ini ya Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak atas firman yang boleh dibawakan oleh Bang Alex juga ya Bapak, yang sangat luar biasa ya Bapak. Kiranya firman yang telah dibawakan ya Bapak dapat kami implementasikan, dapat juga kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing untuk menjadi pertumbuhan rohani kami ya Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk pelayan persekutuan Jumat pada siang hari ini ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah melancarkan segala sesuatunya ya Bapak. Engkau telah mempersiapkan hati para pelayan juga Bapak. Engkau telah mengetuk pintu hatinya agar mau melayani pada persekutuan Jumat siang hari ini Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang boleh teman-teman kami telah kumpulkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas sedikit berkat yang teman-teman boleh bagikan untuk PWFT ini ya Bapak. Bapak, kami juga ingin menyampaikan beberapa pokok doa kami ya Bapak, yang mungkin masih menjadi pergumulan kami dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari, yang mungkin masih menjadi kesulitan bagi kami ya Bapak. Kami ingin berdoa ya Bapak untuk gempa bumi ya Bapak yang terjadi dalam sebulan ini di Indonesia rata-rata telah terjadi 500 kali per tanggal 23 Mei 2022, di mana telah terjadi 1.613 bencana Bapak. Teman-teman, mari kita berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa dan negara ini agar dapat terhindar dari segala macam bencana alam dan juga mara bahaya lainnya. Selanjutnya, kami ingin berdoa ya Bapak. Pada sore hari kemarin, ayah dari kakak kami, ayah dari teman kami, Kak Zanita Rahel Renata, Teknik Lingkungan 2019, yang ayahnya dipanggil oleh Engkau ya Bapak. Mari kita bersama-sama berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, mari teman-teman kita juga berdoa untuk ujian akhir semester di Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang sebentar lagi akan dilaksanakan, baik yang secara online maupun yang secara offline. Kiranya Tuhan melancarkan segala persiapan yang akan kita lakukan, memberikan hikmat dan selalu menyertai kita dalam menjalani ujian nanti.
Bapak, itulah doa-doa kami ya Bapak yang boleh kami sampaikan pada siang hari ini ya Bapak. Doa kami ini memang masih jauh dari kata sempurna ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya karena kalau yang selalu menyempurnakan kami dalam kehidupan kami ini ya Bapak. Di atas segalanya itu ampun kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dan kakak-kakak semua, sekarang kita akan menutup ibadah POJ hari ini di dalam doa. Kepada Bang Alex, dipersilakan. Mari teman-teman satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dan juga ibadah yang boleh kami nikmati pada siang hari ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kerinduan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah kami boleh hidup bagi Tuhan dan juga jadi berkat bagi sesama. Terima kasih, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan yang memimpin dan menutup POJ hari ini. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Terima kasih Bang Alex atas doanya. Teman-teman, kita selanjutnya akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Kepada pewarta dipersilakan. Oke, terima kasih Veve. Oke, mari di next aku akan membacakan warta jemaat untuk kita semua di minggu ini. Yang pertama, mari teman-teman kita mengapresiasi pelayan-pelayan kita di minggu ini. Yang pertama, pelayan firman ada Bang Alex, MC ada Veve dari DTSL 20, singer ada Simon dari DTSL 19, pemusik ada Yuda dari DTMM 21, slider ada Kasih Nomi dari DTMM 21, pendosya ada Bella dari DTK 20, dan pewartanya Evans yang berhalangan hadir, jadi digantikan sama aku, Mutiara dari DTS 19. Untuk para pelayan, terima kasih untuk pelayannya, Tuhan Yesus memberkati. Ayo semua ramaikan kolom chat mengucapkan terima kasih, atau kita pakai reaction. Terima kasih teman-teman, boleh di next. Oh ya, jangan lupa juga di kolom chat ada borang yang boleh teman-teman isi supaya seperti yang disampaikan Bang Alex, kita juga mengetahui apakah teman-teman menikmati dan mengalami pertumbuhan melalui firman-firman dan POJ yang dilakukan. Oke, untuk warta yang kedua, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ayahanda dari Zeneta Rahel, Teknik Lingkungan 2019 pada Kamis, tanggal 26 Mei 2022 pada sore hari. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih, dapat menyalurkannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera, atau bisa dilihat di jarkoman di grup POFT. Oke, boleh di next lagi. Oke, ini barang absensi yang ada yang sama seperti yang dikirimkan oleh Tio di kolom chat. Boleh banget teman-teman isi supaya jadi bahan evaluasi juga untuk para pengurus. Oke, next. Nggak banyak kok teman-teman, 1 menit dong. Oke, next. Selamat ulang tahun kepada teman-teman abang adik kita. Yang pertama dari angkatan 2018 ada Abraham Lia, Abraham Putra, dan Stefan Moses. Lalu di angkatan 2019 ada Andrian Tri, Cheris Amarisa, William Benjamin, David Wiraud, dan pada angkatan 2020 ada Sinta dan juga Patrick. Selamat berulang tahun teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati dan menyertai selalu. Ya, mari kita kasih reaction. Oke, next. Jangan lupa teman-teman untuk di-follow juga sosial medianya POFT supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info menarik khususnya Instagramnya. Sepertinya wartanya sudah, kembalikan kepada MC untuk dokumentasi. Terima kasih. Oke, sebelum kita melanjutkan aktivitas masing-masing, buat teman-teman dan kakak-kakak yang bisa on cam, ayo kita on cam untuk dokumentasi ibadah di POJ hari ini.
Oke, apakah ada yang mau on-cam lagi? Oke, langsung aku foto aja ya. 1, 2. Oke, wait, tunggu. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman dan kakak-kakak semua yang udah datang pada hari ini. Terima kasih, selamat hari Jumat semuanya. Semangat! Hari Jumat. Buat teman-teman pelayan, kita doa tutup pelayan dulu ya. Oke. Sebelum ditutup, dari Bang Alex, ada yang mau didoakan kah, Bang? Doain pelayanan rutin aja, ada beberapa yang udah onsite juga sih, Dek. Paling itu aja. Oke, Bang. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau didoakan? Ada presentasiku. Oke. Oke, udah. Udah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak atas segala berkat dan pilihan Bapak kepada kami sampai saat ini. Terima kasih juga Bapak atas penyertaan-Mu Bapak dari ibadah kami tadi, sehingga ibadah berjalan dengan lancar dan semoga ibadah yang telah kami lakukan tadi Bapak dapat menjadi dapat memuliakan nama Bapak di PFT Bapak dan dapat menjadi sesuatu yang baik untuk jemaat Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa Bapak untuk pelayanan rutin Bang Alex Bapak. Semoga Bang Alex dapat melayani dengan baik Bapak dan dapat menyebarkan firman-Mu lebih baik lagi ke seluruh jemaat. Kami juga ingin berdoa Bapak untuk teman kami Mutiara yang nanti sore akan presentasi KP-nya Bapak, semoga dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil yang baik juga Bapak. Kalau sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas dan kegiatan kami, berkati dan sertai semuanya Bapak, agar semua seturut dengan kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Makasih ya, Dek. Terima kasih